Hotel Delora, sebuah bangunan tua yang berdiri megah di tengah kota kecil, memiliki reputasi sebagai tempat berhantu. Di antara berbagai cerita mistis yang beredar, kisah tentang kamar 13 adalah yang paling menakutkan. Setiap orang yang pernah menginap di kamar tersebut mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Maria, seorang jurnalis muda yang haus akan petualangan dan misteri, tertarik untuk menggali kebenaran di balik legenda tersebut. Dengan penuh semangat, dia memutuskan untuk menginap di kamar 13 selama akhir pekan. Sesampainya di hotel, Maria disambut oleh Pak Anton, resepsionis tua yang telah bekerja di hotel itu selama puluhan tahun. Ketika Maria meminta kunci kamar 13, Pak Anton terlihat ragu. "Apakah Anda yakin, Nona?" tanyanya dengan suara bergetar. "Banyak yang telah mencoba, tapi mereka tidak pernah bertahan lama di kamar itu." Maria mengangguk dengan mantap. "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana," jawabnya. Pak Anton akhirnya menyerahkan kunci kamar dengan wajah penuh kekhawatiran. Malam pertama di kamar 13 dimulai dengan tenang. Maria memeriksa kamar tersebut, yang tampak biasa saja, meskipun ada aura suram yang tidak bisa diabaikan. Setelah menata barang-barangnya, dia membuka laptop dan mulai mengetik catatan untuk artikelnya. Namun, menjelang tengah malam, suasana mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus. Meskipun jendela tertutup rapat, Maria mendengar suara langkah kaki di koridor luar kamarnya. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan melihat keluar. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Merasa sedikit terganggu, dia kembali ke dalam dan mencoba untuk tidur. Ketika Maria mulai terlelap, dia terbangun oleh suara tangisan pelan. Suara itu terdengar seperti seorang wanita yang menangis kesakitan. Semakin lama semakin jelas. Maria duduk di tempat tidur, mendengarkan dengan cermat. Suara itu tampaknya berasal dari kamar mandi. Dengan hati-hati, dia berjalan menuju kamar mandi dan membuka pintu. Namun suara itu tiba-tiba berhenti. Kamar mandi kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Merasa tidak nyaman, Maria kembali ke tempat tidur dan mencoba mengabaikan kejadian aneh tersebut. Keesokan harinya, Maria memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kamar 13. Dia berbicara dengan beberapa staf hotel dan penduduk lokal. Dari cerita yang dikumpulkannya, Maria mengetahui bahwa kamar itu pernah dihuni oleh seorang wanita bernama Eliza, seorang penari terkenal yang tinggal di hotel pada awal abad ke-20. Eliza ditemukan tewas di kamar tersebut dalam kondisi yang mengenaskan. Sejak saat itu, arwahnya diyakini menghantui kamar 13. Maria semakin tertarik dan memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan lokal untuk mencari arsip lama. Di sana, dia menemukan artikel koran kuno yang menceritakan kematian Eliza. Dikatakan bahwa Eliza memiliki hubungan gelap dengan seorang pria kaya bernama Jonathan, yang sering menginap di hotel itu. Jonathan adalah pria berpengaruh yang keberadaannya seolah lenyap setelah kematian Eliza. Malam kedua di kamar 13 lebih menegangkan. Maria memutuskan untuk memasang beberapa alat perekam suara di kamar tersebut, berharap bisa menangkap bukti aktivitas paranormal. Malam itu, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini diikuti dengan suara bisikan yang mengerikan. Maria mendengarkan rekaman suaranya dengan saksama dan mendengar kalimat-kalimat samar yang diucapkan dalam bisikan. Seperti, "Aku di sini, Jonathan. Kembalikan aku." Suara itu membuat Maria merinding. Dia merasa bahwa Eliza mencoba berkomunikasi dengannya. Maria menyadari bahwa arwah Eliza mungkin tidak bisa tenang karena kematiannya tidak pernah diungkapkan dengan benar. Dengan bantuan Pak Anton, Maria mengatur sebuah upacara kecil di kamar itu untuk menghormati dan menenangkan arwah Eliza. Mereka membacakan surat yang ditemukan di arsip perpustakaan, yang ternyata adalah surat wasiat Jonathan. Dalam surat itu, Jonathan mengakui bahwa dia merasa bersalah atas kematian Eliza. Mereka bertengkar hebat malam itu, dan dalam kemarahannya, Jonathan mendorong Eliza hingga jatuh dan meninggal. Upacara kecil tersebut dilakukan dengan hikmat. Maria dan Pak Anton membacakan surat Jonathan dan berdoa agar Eliza bisa menemukan kedamaian. Malam itu, setelah upacara, suasana di kamar 13 terasa berbeda. Suara tangisan berhenti.
dan angin dingin tidak lagi berhembus di dalam kamar. Maria merasa ada kelegaan yang aneh. Seolah-olah beban berat telah diangkat dari kamar itu. Keesokan harinya, Maria check out dari hotel dengan perasaan lega dan puas. Dia berhasil mengungkap misteri kamar 13 dan membantu arwah yang terperangkap menemukan kedamaian. Cerita yang dia tulis tentang pengalaman ini menjadi berita besar dan mendapat banyak perhatian. Tidak hanya di kota kecil itu tetapi juga di luar sana. Hotel Delora tetap berdiri dengan semua misteri dan cerita yang menyelimutinya. Namun, kamar 13 kini dikenal sebagai kamar yang telah menemukan kedamaian. Berkat keberanian dan ketulusan seorang jurnalis muda bernama Maria.